Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam Efesus 3 ayat 16-19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih Kristus yang besarnya melampaui segala akal merupakan dasar yang teguh bagi kehidupan kita. Sebagaimana kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh kekuatan dari fondasinya, demikianlah keteguhan dari hidup kita sangat ditentukan oleh apa yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Apabila yang menjadi dasar adalah ketenaran, kekayaan, atau kedudukan, maka hidup kita akan mudah goyah, sebab semua itu tidak abadi dan tidak dapat diandalkan. Tetapi tidak demikian dengan halnya dengan kasih Kristus. Kasih-Nya teguh dan tidak pernah berubah. Itu sebabnya bila kita mendasarkan hidup kita pada kasih Kristus, maka hidup kita tak akan dapat digoyahkan oleh tantangan atau kesulitan yang besar sebesar apapun. Pentingnya untuk meletakkan hidup di atas dasar kasih Kristus inilah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 3. Di situ ia menjelaskan bahwa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Artinya, kasih Tuhan tidak terbatas, kokoh dan abadi untuk selama-lamanya. Sehingga apabila hidup kita berakar dan berdasarkan pada kasih Allah, maka menghadapi tantangan yang sesukar apapun, hidup kita tidak akan pernah goyah. Sebab Allah yang mengasihi kita tidak akan membiarkan umatnya menghadapi kesukaran seorang diri. Bagaikan seorang ayah yang mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan pasti akan membela dan menolong kita. Karena itu, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut akan kehidupan ini, sebab kasih Tuhan melampaui segala sesuatu, dan Ia yang memberikan pertolongan bagi kita, Ia yang menjadi pengharapan kita, Ia yang menolong kita, dan Ia yang menjamin kehidupan kita. Pertanyaan untuk direnungkan, yakinkah Anda bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi Anda? Apa bukti dari keyakinan Anda tersebut? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sepanjang malam pemeliharaanmu di dalam kehidupanku. Aku telah melaluinya dengan kasih setia Tuhan. Sampai pagi hari ini aku bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Kasih-Mu menjadi andalan bagi hidupku. Karena kasih-Mu teguh dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Engkau telah membuktikan kasih-Mu dengan rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di atas kayu salib bagi diriku, yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Kasih-Mu yang melampaui segala akal itulah yang melahirkan diriku menjadi baru, dan aku menjadi manusia yang penuh pengharapan. Dengan mempercayai besarnya anugerah-Mu, aku meletakkan seluruh kehidupanku pada pangkuan kasih-Mu ya Tuhan. Dengan berharap kepada kasih setia-Mu, aku menyerahkan hidupku pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar aku sanggup mengikuti teladan-Mu dan mengasihi sesamaku. Sebagaimana Engkau telah rela berkorban bagi diriku, ajarlah diriku melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Sehingga dengan demikian hidupku mencerminkan hati-Mu. Sertai dan tuntunlah diriku sepanjang hari ini. Berkatilah semua yang kukerjakan, dan sertai perjalanan hidupku sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin.